Saya hormati ibu-ibu, mbak-mbak, para hadirat, dan khususnya Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafiz ya, selaku pemateri pada kajian ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada kajian sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kajian sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Anita, acara ketiga yaitu inti kajian, yaitu tafsir surat Al-Asr yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafiz, acara selanjutnya tanya jawab, acara yang terakhir doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Rudi sekalian penutup. Langsung saja kita menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Teman-teman, ibu-ibu dan para hadirat sekalian, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan membaca basmalah serta dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran. Kepada Mbak Anita, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiron kepada Mbak Anita. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran kajian sore ini. Langsung saja selanjutnya yaitu kita ke acara inti, yakni kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafiz dengan tema tafsir surah Al-Asr. Kepada Ustadz Rudi, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, pada kesempatan
sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita, majelis ilmu yang di dalamnya tentu begitu banyak keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu surat Al-Asr yang sangat pendek tapi maknanya begitu dalam untuk kita semuanya. Sampai-sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau saja surat ini turun dan tidak ada surat-surat yang lain yang menyertainya, maka sungguh itu sudah sangat cukup bagi manusia. Artinya meskipun ayatnya hanya berjumlah 3, tapi ternyata mempunyai pelajaran makna yang sangat dalam sekali. Sebelumnya saya mohon izin nanti untuk kajian sore hari ini saya sampai jam 4:30 saja, nggih. Karena ada agenda yang menanti nanti, nggih. Dan saya mohon izin 4:30 saya untuk live dari grup ini, dari Zoom. Nggih. Ada Ustaz. Nggih. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, saya bacakan dan hanya silahkan disimak saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Hati-hati ketika kita membaca surat Al-Asr ini, jangan sampai keliru makharijul hurufnya di ayat yang pertama. Ustadz, mohon maaf ini suaranya nggak terdengar. Live ya, sepertinya Ustaz. Iya Bu, saya coba tanyakan. Memang koneksinya sepertinya tidak terlalu bagus di Tawangmangu. Terputus. Ini karena posisi saya di Tawangmangu, jadi sinyalnya agak kurang stabil ini. Baik, sudah terdengar nggih? Sudah Ustadz, monggo dilanjutkan. Ampun Ustadz. Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kita keliru dalam pengucapan kalimat wal 'asr yang seharusnya dibaca shad makharaj hurufnya, tapi kalau sampai terbaca wal 'ashr shin, misalkan pakai shin yang tebal titik 3, nah itu akan jadinya maknanya bukan demi masa. Ya,
Maknanya bukan lagi demi masa, tapi demi angka 10. Ya, asyarah itu kan artinya 10. Jadi kalau terbacanya wal asyar, ya, pakai shin, titik 3, maka demi angka 10. Nah, dan juga hati-hati kalau sampai terbacanya sin tipis, wal asr, pakai sin tipis, wal asr, nah, maka maknanya menjadi demi kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Nah, kata usr, asr adalah kesulitan. Nah, sehingga jangan sampai keliru dalam pengucapannya. Ya. Maka yang benar menggunakan huruf shad, ujung lidahnya ujung lidahnya adalah bertemu dengan gigi bagian bawah, wal asr. Ya. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam surat ini Allah memberikan satu pembelajaran bagi kita semuanya demi masa, demi waktu. Dan di antara waktu yang Allah ambil dalam surat ini adalah waktu asar. Ada makna asar, kenapa kemudian Allah menyebut kata asar di situ. Sehingga dalam satu ayat yang lain di surah Al-Baqarah disebutkan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat kalian, lebih utamanya lagi adalah salatil wusta. Apa itu salatul wusta? Para ulama tafsir menyebutkan ada yang mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Tapi hampir lebih banyak yang menyebutkan salat wusta itu adalah salat asar. Ya. Maka kata wal asr itu juga dari kata al asr, salat asar. Ya. Selain juga mempunyai makna adalah demi masa, demi waktu. Ya. Dan kenapa kemudian Allah juga menyebut wal asr itu juga dari kata salat asar? Karena ternyata begitu pentingnya waktu asar itu, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah menyebutkan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat, ya, barang siapa yang salat bardain, maka dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan salat bardain itu? Bardain itu dari kata bardun, artinya dingin. Ya. Barang siapa yang salat di dua waktu ini, maka dia masuk surga. Maka ulama tafsir menyebutkan salat bardain itu yang dimaksudkan adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Maka di sini kemudian Allah menyebutkan sumpahnya itu adalah demi waktu mengambil dari waktu asar. Kenapa juga di waktu asar itu utama? Karena ternyata pergantian si para malaikat yang Allah tugaskan ke alam dunia ini, ke muka bumi ini, itu juga diantaranya pergantian di waktu asar. Malaikat antara malaikat pagi dengan malaikat malam, pergantian shiftnya itu juga adalah di waktu sholat asar. Maka kita pernah mendengar bahwa orang yang termasuk mendapatkan doa langsung dari para malaikat. Jadi kita tahu bahwa doanya malaikat itu sangat mustajab, ya, karena mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat dengan Allah. Maka doanya malaikat itu sangat mustajab. Nah, di antara orang-orang yang mendapatkan doa secara langsung oleh malaikat, itu adalah mereka yang menjalankan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Nah, ketika malaikat pergantian tugas itu di dua waktu ini, mereka ketika naik ke langit dan ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Maka kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu ini sedang menjalankan sholat subuh berjamaah dan juga sholat asar secara berjamaah, maka berikanlah rahmat dan ampunan untuk mereka. Sehingga malaikat itu mendoakan untuk permohonan rahmat dan maghfirah bagi siapapun yang menjalankan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Maka disinilah kenapa Allah mengambil waktu sumpah demi masa atau demi waktu itu diantaranya dengan mengambil waktu asar, ya, sholat asar. Ya. Nah, kemudian akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka waktu ini berarti menjadi satu modal yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk kita mempersiapkan kehidupan kita setelah mati nanti. Ya. Maka Allah memberi modal waktu untuk kita semuanya. Kalau kita bicara tentang umatnya Nabi Muhammad SAW,
umatnya Nabi ini dikatakan dalam sabdanya a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun saja. Ini prediksi Nabi. Jadi umur umatnya Nabi Muhammad itu adalah 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang yang dia melebihi dari usia 70. Nah, untuk itulah dalam surah Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-15 Allah ketika menyebutkan satu ayat walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini dan dia dalam kondisi anak-anak, kemudian menginjak remaja sampai nanti dewasa. Dan Allah menyebut dengan bilangan arba'ina sanah. Ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun. Gitu. Jadi ada misteri, ya, ada sesuatu. Kenapa Allah menyebut 40 tahun? Karena ternyata umur 40 tahun itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim adalah umur yang sangat matang dan umur yang orang dewasa itu memulai itu adalah usia 40. Sehingga dari penjelasan Ibnul Qayyim tentang umur manusia di muka bumi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah marhalah tufulah. Ya. Marhalah tufulah itu fase anak. Ya. Kapan fase anak itu? Usia 0 sampai menjelang usia akil balik. Ya. Usia 0 sampai menjelang usia akil balik. Ya. Kemudian fase yang kedua adalah marhalatus syabab. Ya. Masa muda. Ya. Masa muda itu kapan? Terhitungnya Ibnu Qayyim menyebut dari usia akil balik seseorang. Akil balik itu kan usianya berbeda-beda. Tapi yang pasti adalah menurut Ibnu Qayyim poin yang kedua setelah fase atau masa anak itu adalah masa muda. Dan beliau mengatakan masa muda itu sejak akil balik sampai usia 40 tahun. Sampai usia 40 tahun. Nah, fase yang ketiga adalah tingkatan marhalah rujulah, ya, dewasa. Kapan dewasa itu? Dari usia 40 sampai 60 tahun menurut Ibnu Qayyim. Ya. Dan yang terakhir marhalah syekhukhah, fase usia tua, usia senja, yaitu adalah usia 60 ke atas. Ya. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim itu disebutkan bahwa umur manusia itu terbagi menjadi 4, ya. Umur fase anak, ya, tingkatan anak-anak dari 0 sampai akil balik. Kemudian masa muda itu dari akil balik sampai usia 40. Kemudian marhalah rujulah, ya, usia matang, usia dewasa itu usia 40 sampai 60. Dan marhalah syekhukhah, usia tua 60 ke atas. Ya. Maka tadi dimulai marhalah rujulah, usia matang, usia dewasa itulah usia 40. Ya. Dan ternyata Nabi SAW menerima wahyu Al-Quran pun juga di usia 40 tahun. Dan para nabi-nabi yang lain ternyata juga mayoritas Allah memberikan wahyu kepada mereka juga di usia 40 tahun. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat wa balagha arba'ina sanah. Sampai seseorang itu berada dalam fase di usia yang ke-40 tahun. Nah, yang hadir di sini, yang melebihi dari usia 40 tahun, banyak atau sedikit? Setengahnya atau kurang Ada, dari? Ustaz. Ada, ya. Nah, jadi kalau sudah usia 40 tahun dengan prediksi umur umatnya Nabi Muhammad itu adalah 60, berarti sudah 2/3 hidup yang sudah dilalui di masa dunia ini. Ya. 2/3 hidup di dunia sudah terlalui dan tinggal 1/3-nya lagi. Ya. Maka harus kita menyiapkan diri kita. Ya. Sehingga ketika seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun, ya, sudah mencapai usia 40 tahun, sehingga di situ dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah menyebutkan, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah
wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada 4 hal yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Bagi siapapun yang sudah mencapai usia 40 tahun. Atau bagi kita yang akan mencapai usia 40 tahun. Ya. Ketika Allah bersumpah demi masa. Ya, maka waktu yang kita miliki ini menjadi modal yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih ketika sudah mencapai usia 40. Karena tinggal sebentar hidupnya dia di dunia. Sepertiganya lagi. Gitu. Nah, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan? Ya. Ketika di kehidupan kita ini hanya tinggal sebentar. Ya. Mungkin tadi yang saya katakan 40 ke 60 itu hanya sebentar sepertiganya dari hidup yang sudah dia lalui di dunia. Ya. Ketika diri kita merasa amal kita masih sangat sedikit, berarti harus ada yang kita lakukan. Dan itulah yang kemudian kita namakan dengan akselerasi amal. Ya. Akselerasi amal. Nah, apa saja akselerasi amalnya? Yang tadi kita sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Banyak-banyak kita bersyukur. Banyak-banyak kita bersyukur. Jadi dengan Allah memberikan kesempatan untuk kita masih hidup di dunia ini, kita syukuri nafas yang kita rasakan, yang kita hirup, sehingga kemudian Allah memberi kesempatan hidup ini. Ya. Makanya nikmat yang paling banyak yang kita terima adalah nikmat sehat. Ya kan? Sehingga Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia dan itu nikmat yang sangat banyak adalah nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Ya. Maka bagi yang belum mencapai usia 40 tahun, ya, jangan sampai tadi kita sebut masa muda itu adalah akil balik sampai 40. Kalau yang masih di usia masa muda, ya, nah, kita gunakan masa muda ini untuk banyak-banyak beribadah dan ketaatan. Ya. Karena kalau kita baca dalam satu hadis Nabi disebutkan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah syabun nas'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang dia menghabiskan masa mudanya untuk beribadah dan ketaatan. Jadi bukan dikatakan masa tua, tidak. Jadi kalau Rasul ketika menyebutkan ini adalah anak muda yang mereka dari usia akil balik sampai usia 40 itu terhitung masih muda, yang menghabiskan di masa-masa itu, di waktu-waktu itu untuk beribadah dan ketaatan, merekalah yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Kenapa tidak Rasul mengatakan yang sudah tua, yang banyak ibadah? Karena yang sudah tua itu wajar kalau sudah mereka pensiun dari pekerjaan, sudah longgar, ya, sudah menyadari dari usia waktu yang ada di dunia ini, mereka banyak yang sudah menyadari. Ya. Makanya banyak masjid ketika sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, yang paling banyak jamaahnya itu ya para orang tua. Sangat sedikit kita lihat anak-anak muda. Ya. Karena sudah wajar kalau orang tua itu rajin ibadah. Tapi kalau anak muda kok rajin ibadah, nah itu yang luar biasa. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan di antara 7 golongan orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, mereka yang di usia mudanya menghabiskannya untuk ibadah dan ketaatan. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyebutkan bahwa la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'i khisal. Tidak akan ditanya manusia itu nanti di hari kiamat sampai kaki mereka menginjakkan di hari kiamat hingga ditanya oleh Allah itu dengan 4 pertanyaan. Dengan 4 pertanyaan yang akan Allah sampaikan kepada kita. Apa pertanyaan yang pertama? Adalah tentang an syababihi fi ma'afnah. Tentang masa muda dia. Bagaimana dia menghabiskan masa mudanya. Bagaimana dia menghabiskan masa sejak akil baliknya sampai usia 40 tahun itu bagaimana? Gitu. Itu yang ditanya oleh Allah. Ya kan? Jadi bagaimana kita menghabiskan masa muda kita. Ya.
Nah, yang kedua, baru Allah bertanya kepada kita an umrihi fima abla, tentang usia secara keseluruhan dari sejak akil balik sampai kita meninggal dunia. Ya. Jadi baru itu menjadi pertanyaan yang kedua setelah pertanyaan bagaimana masa muda kita dihabiskan. Ya. Ternyata Allah sangat mengkhususkan ya masa muda itu dalam hadis ini, dan Rasulullah pun juga mengkhususkan masa muda yang mereka betul-betul menggunakan dalam kebaikan dan ketaatan sampai diberi janji mendapatkan naungan di hari kiamat dan masuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan. Nah, itu bagi mereka atau kita semuanya yang mungkin usianya masih di bawah 40 tahun, masih usia-usia muda ya. Kita lihat kembali surat Al-Asr ini, demi masa, ya, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, demi masa ini ya. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita ini kemudian kita sia-siakan hanya dengan permainan-permainan dunia. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang kedua disebutkan, Allah mengatakan innal insana lafi khusar. Ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Dan Allah menyebut dengan kalimat istisna, illa, kecuali. Ya. Siapa mereka yang Allah kecualikan? Ada 4 orang yang Allah kecualikan. Termasuk orang yang tidak akan pernah merugi. Ya. Dan nanti juga akan kita sambungkan dengan ayat di surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi, bagi yang sudah usia 40 tahun ke atas. Tadi yang saya sebutkan 40 tahun ke bawah. Bagaimana sudah 40 tahun ke atas? Apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat terlebih dahulu di surat Al-Asr ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan keberuntungan. Maka ibu-ibu dan akhwat fillah, bersyukur tadi kita sebut di surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur. Ya. Karena Allah memberikan hidayah iman dan Islam ini kepada kita semuanya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena kalau orang nggak dikasih iman, ya, tidak ada iman dalam dirinya, sebanyak apapun amal kebaikan yang mereka lakukan, Allah tidak akan pernah menerima. Sebanyak apapun amal kebaikan yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah diterima amalnya oleh Allah. Dan itu ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-39 dan 40. Allah mengatakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Dan amalnya orang-orang yang tidak beriman itu seperti fata morgana. Ya, seperti fata morgana. Nah, bagaimana tabiat fata morgana itu? Fata morgana itu ketika dilihat dari kejauhan, yang melihatnya itu adalah orang yang kehabisan bekal airnya, dalam kondisi haus yang sangat luar biasa. Ketika berada di padang pasir, dari kejauhan seakan-akan melihat ada air dalam kondisi yang begitu teriknya itu. Nah, ternyata ketika sudah didekati, ternyata tidak ada apa-apanya. Itulah fata morgana. Amalnya orang yang tidak beriman ternyata juga demikian. Mungkin bagi kita melihatnya, Masya Allah, ini orang kok sedekahnya, nyumbangnya sampai miliaran rupiah. Gitu ya. Menyumbang orang yang terkena bencana miliaran rupiah, Masya Allah. Gitu. Tapi ketika diri mereka ini tidak ada iman, Allah tidak akan pernah melihat sedikit pun dari kebaikan mereka. Nah, maka orang yang tidak mempunyai iman inilah masuk dalam kategori khusar. Orang yang merugi. Ya. Karena mereka sudah capek-capek beramal, tapi ternyata amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, untuk itulah, sekali lagi, kalau kita sandingkan tadi dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak kita bersyukur. Ya. Karena Allah mengasih kita hidayah, Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kalimat la ilaha illallah. Dan dengan begitu, sedikit amal yang kita lakukan dari kebaikan, Allah sudah catat. Meskipun baru niat saja Allah sudah mencatatnya. Baru niat saja, wah nanti malam saya pengen sholat tahajud nih. Ya. Ternyata bablas. Ya. Wah
ini saya punya duit nih, mau saya infakkan, sedekahkan ya. Ternyata ada penjual bakso lewat, wah ternyata akhirnya dibelanjakan untuk beli bakso, nggak jadi untuk infak. Tapi sudah berniat gitu kan. Nah, apalagi di bulan Syawal ini kemarin ada yang berniat, insya Allah saya akan puasa Syawal ya 6 hari ya. Ya, ternyata sudah habis nih masa Syawalnya ya. Atau mungkin bagi kaum ibu-ibu, akhwat, ketika sudah datang bulan, wah nggak nyampe ini Syawalnya ini ya. Tapi kalau panjenengan sudah niat sejak awal dahulu, itu insya Allah sudah tercatat ya. Insya Allah sudah tercatat. Itu baru niat. Nah, itulah hebatnya orang beriman. Maka orang beriman mereka adalah orang-orang yang beruntung dan tidak masuk dalam kerugian. Ya. Nah, kemudian akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, Rasulullah dalam sabdanya mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ya. Kata bid'un itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. 3 sampai 9 itu namanya bid'un. Jadi kalau dalam hadis ini disebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul a'da'ani tariq. Dan iman atau cabang iman yang paling rendah itu adalah ketika seseorang menghapuskan duri atau menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Dan itulah cabang yang terendah dari iman. Jadi semakin banyak cabang dan semakin tinggi cabang itu, maka mereka lah orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat. Nah, inilah iman. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk saya pribadi dan kita semuanya, iman bukan hanya sekedar mempunyai arti percaya. Iman bukan hanya sekedar mempunyai arti adalah percaya. Kalau kita belajar rukun iman, ya, misalkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Seringkali kita mengartikan iman itu adalah percaya. Ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Kalau hanya iman itu kita artikan sekedar percaya, meyakini saja dalam hati, maka iblis pun bisa jadi beriman. Dan iblis sangat tahu sekali bagaimana Allah. Siapa itu Allah? Ya. Iblis sangat tahu. Ya. Kalau iman itu hanya diartikan percaya saja, ya, maka bisa jadi orang-orang musyrik mereka juga dalam kondisi beriman. Kalau iman hanya diartikan percaya saja, maka Abu Lahab, Abu Jahal bisa jadi juga termasuk kategori iman. Tapi ternyata iman bukan hanya sekedar artinya percaya. Sehingga dalam kitab Tauhid dikatakan iman itu meliputi 3 hal. At-tasbitu fil qalbi, menetapkan dalam hati, wal qaulu bil lisan, dan mengucapkannya secara lisan, wal amalu bil jawarih, dan diaplikasikan dalam amal soleh lewat anggota badan mereka. Nah, itulah yang dikatakan iman. Jadi iman itu meliputi 3 hal ini tadi. Hati, lisan, dan anggota badan secara keseluruhan. Kalau hanya salah satunya saja atau mungkin 201, belum dikatakan beriman secara sempurna. Coba kita lihat orang munafik. Gitu. Orang munafik itu amal solehnya, Masya Allah. Mereka juga sholat. Mereka juga puasa. Lisannya zikir, Masya Allah. Ya. Dia juga mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Tapi bagaimana hatinya orang munafik itu? Ya. Ternyata hatinya membenci Allah dan Rasulnya. Membenci syariat Allah dan Rasulnya. Itulah orang munafik. Sehingga amal solehnya lewat anggota tubuh ini oke. Ya. Lisannya oke, tapi ternyata hatinya rusak. Itu orang munafik. Nah, kita lihat orang fasik. Ya.
Orang fasik itu artinya fasik itu adalah keluar dari ketaatan. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Hatinya bisa jadi dia meyakini. Lisannya bisa jadi dia selalu mengucapkan. Dari kalimat syahadatnya, mungkin juga kalimat-kalimat yang lain yang keluar dari lisannya, tapi ternyata mereka keluar dari ketaatan. Yang nggak sholat, yang nggak puasa Ramadan kemarin. Nah, itu orang-orang yang fasik. Jadi kurang juga ketika ada salah satu bagian yang belum disempurnakan. Nah, coba kita lihat Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib itu pamannya Nabi yang membela mati-matian dakwahnya Nabi. Ya. Abu Thalib, beliau mendukung dakwahnya Nabi, membela Nabi. Ya. Hatinya juga sangat luar biasa, ya. Meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ternyata belum mengucap kalimat syahadat. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa Abu Thalib pun masih dalam kondisi kufur saat sudah meninggalnya. Ya. Dan satu-satunya orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah diantaranya Abu Thalib. Dan syafaatnya Rasulullah untuk Abu Thalib itu adalah syafaat untuk diringankan azab di neraka. Ya. Hanya untuk diringankan azabnya saja. Masya Allah. Ya. Nah, maka sekali lagi, ini yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sehingga ketika Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, maka iman itu adalah meliputi 3 hal tadi. Mulai dari hati, lisan, dan perbuatan. Makanya kenapa Allah dalam Al-Quran seringkali mengatakan setelah kata iman itu adalah amal soleh. Gitu kan. Illal ladzina amanu wa aminu solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Karena wujud dari iman seseorang itu adalah teraplikasikan dalam amal soleh. Maka tadi kita sebut kenapa orang-orang musyrik itu tidak dikatakan beriman. Karena tauhid mereka, keimanan mereka hanya sebatas meyakini saja bahwa Allah itu ada. Meyakini saja bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ada ayatnya yang berbunyi wala in sa'altahum la yaqulunna wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Mereka orang-orang musyrik sangat yakin Allah itu pencipta alam semesta. Tapi baru di tataran ini saja, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Maka ketika mereka hanya baru di tauhid rububiyah, belum dikatakan iman yang sempurna. Maka tauhid yang sempurna harus ditambah lagi dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Artinya dengan ibadah. Ya. Maka kenapa iblis tidak masuk dalam kategori ini? Kategori iman. Karena ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia menolak. Dia menolak itu yang akhirnya bahkan menyombongkan dirinya sehingga tauhid uluhiyahnya belum dijalankan. Maka ibu-ibu dan akhwat fillah rahimakumullah, ini yang harus kita sempurnakan kembali ya. Iman kita kepada Allah, ya, tauhid ini yang harus kita sempurnakan, bukan hanya berhenti di tauhid rububiyah yang hanya meyakini Allah itu pencipta, Allah itu yang ngasih rizki, Allah yang maha segalanya. Tapi juga ada tauhid uluhiyah. Tauhid yang dimana kita harus mewujudkan keimanan itu dengan amal soleh yang kita lakukan. Maka di antara hikmah, kenapa selalunya Allah mengatakan amanu wa aminu sholihat. Beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh yang seperti apa? Gitu, amal soleh yang seperti apa? Kalau tadi kita sebut ada misteri usia 40 tahun, lebih-lebih yang sudah usia 40 tahun. Amal yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Kalau di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu dikatakan wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Bagaimana amal soleh yang Allah ridhoi itu? Adalah kita perlu memperbanyak amal soleh yang itu
bisa menjadikan diri kita mengumpulkan lebih banyak pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Pahala masih terus mengalir. Nah, itulah di antara amal saleh yang harus banyak-banyak kita lakukan. Yang itu yang kita sebut biasanya adalah amal jariyah. Atau pahala jariyah. Yang pahalanya terus mengalir untuk kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan itu dengan 3 hal. Dengan harta yang kita miliki ketika kita infakkan, ilmu yang kita sampaikan kepada yang lain, dan anak soleh yang kita miliki, yang ternyata dengan anak soleh itulah yang bisa mengangkat derajat kita nanti di surga. Ada hadis qudsi yang mengatakan di hari kiamat itu nanti ada orang tua yang Allah masukkan ke surga yang tingkatan tinggi, tingkatan VIP. Nah, ketika sudah masuk surga ini, orang tua bertanya, ya Allah, kenapa saya bisa dimasukkan ke dalam surga yang tingkatannya tinggi ini, padahal amal solehku di dunia hanya sedikit. Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak. Engkau mendapatkan posisi yang tinggi di surga ini karena doa istighfar dari anak-anakmu. Jadi Masya Allah, ternyata anak bisa menjadikan orang tua mendapatkan aliran kebaikan, aliran pahala amal soleh dari mereka yang ada di dunia dari anak-anak itu. Jadi Masya Allah, makanya kita sandingkan tadi di surah Al-Ahqaf ayat 15, di antara amal soleh yang Allah ridhoi, ayat berikutnya dikatakan, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku ya Allah. Jadi akselerasi amal yang perlu kita lakukan tadi, satu, banyak bersyukur karena Allah sudah ngasih kita iman, ngasih kita kesempatan hidup untuk beramal, waktu menjadi modal kita. Yang kedua, akselerasi amal berikutnya adalah tadi amal soleh. Amal soleh. Nah, amal solehnya yang banyak-banyak yang harus kita lakukan adalah yang kita sebut pahala jariyah, yang terus mengalirkan pahala untuk kita meskipun sudah wafat. Kalau amal sholat, ya hanya kita dapat pahalanya ya sholat saja. Ketika kita sudah wafat, pahala sholat itu sudah cukup, berhenti. Nggak dapat lagi pahala sholat. Puasa juga demikian. Amal puasa ya saat kita masih hidup saja. Nah, tapi Masya Allah, ada 3 yang Rasulullah sampaikan. Harta yang kita berikan, ilmu yang kita ajarkan, anak soleh yang kita miliki, inilah yang nanti akan terus mengalirkan pahala untuk kita, meskipun kita sudah wafat. Jadi ini yang dimaksud dengan akselerasi amal, percepatan amal, meskipun waktu tinggal sebentar kita hidup di dunia, tapi pahala yang kita dapat nantinya, bahkan sampai kita menghadap Allah nanti, itu sudah cukup banyak. Dan kita tidak menyadarinya. Nah, untuk itulah ibu-ibu dan akhwat fillah rahimakumullah. Dan makanya tadi di surah Al-Ahqaf dikatakan waslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku ya Allah. Maka anak itu menjadi investasi terbesar bagi kita semuanya. Jangan sampai anak-anak kita terlantar pendidikannya, terlantar agamanya, terlantar akhlaknya. Karena mereka yang bisa nanti akan mengangkat derajat kedua orang tuanya nanti. Kita sebagai orang tua mungkin yang sudah punya anak keturunan, hati-hati dalam kita mendidik anak-anak kita. Dan di antara kita bisa melihat kesolehan anak-anak kita minimal dari 2 hal. Kita bisa melihat kesolehan anak-anak kita itu minimal dari 2 hal. 1 dari sholatnya, 2 dari Qur'annya. Bagaimana dia berinteraksi bersama Al-Quran. Karena kenapa kita katakan dilihat dari sholatnya? Nabi Ibrahim bahkan berdoa dalam doa-doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi ini yang harus kita jaga. Dan juga kenapa Rasulullah perintah yang pertama kali ibadah yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita sejak usia dini adalah sholat. Dan itu diperintahkan sejak usia 7 tahun. Dan juga wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat Luqman kepada anaknya setelah iman, setelah kemudian juga birrul walidain adalah aqimis sholah.
dirikanlah salat. Ya bunayya aqimi salat. Wahai anakku, dirikanlah salat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat ini menjadi poin utama yang harus kita perhatikan, utamanya untuk anak-anak kita sendiri. Sehingga jangan sampai salat mereka terlantar, ya. Maka kenapa Rasulullah mengajak Hasan Hussein itu sholat di usia yang sangat dini? Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah pernah sujudnya cukup lama karena ternyata dinaiki, dibuat mainin kuda-kudaan oleh Hasan dan Hussein. Nah, biasanya anak dalam kondisi kita sujud terus dibuat mainan oleh anak-anak itu kan usianya biasanya 2 tahun. Biasanya 2 tahun gitu kan. Atau mungkin bahkan kurang. Ya, jadi ternyata di usia yang sangat dini pun Rasulullah sudah mengajak Hasan dan Hussein untuk sholat berjamaah. Sampai Rasulullah pernah sujudnya lama karena dibuat mainan oleh cucunya ini. Jadi sejak itulah kita kenalkan ibadah sholat. Baru usia 7 tahun diperintahkan betul. Baru 10 tahun ketika nggak sholat ya ada hukumannya, dipukul. Nah, jadi ini yang kita lihat di antara kesolehan anak-anak kita dari 2 ini. Sholat dan bagaimana dia berinteraksi bersama Al-Quran. Ya, karena dengan Al-Quran lah yang akan memberikan hikmah kepada mereka di usia sebelum akil baliknya. Coba panjenengan buka di surat Maryam ayat 12. Ya. Di surat Maryam ayat 12 dikatakan, Ya Yahya khudil kitaba biquwah, wa atainahul hukma sabiyah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab suci ini dengan sungguh-sungguh. Ketika itu dengan Taurat. Dan kami berikan hikmah kepadamu ketika engkau di usia dini, usia sebelum akil balik. Jadi kesempatan hikmah itu bisa turun dari Allah kepada seseorang adalah kesempatannya hanya di usia dini, usia anak. Dan juga kesempatan Al-Quran bisa bercampur dalam daging dan darah seseorang itu juga di usia anak. Maka dalam hadis Bukhari dikatakan, Man ta'allama al-Quran wa huwa fatiyus sinni khallatahullah bilahmihi wa dami. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran di usia dini, Allah akan campurkan Al-Quran dalam daging dan darahnya. Al-Quran bisa bercampur dalam daging dan darahnya. Dan kapan itu kesempatannya? Di usia dini, di usia anak, sebelum usia akil baliknya. Jadi ini yang kemudian Allah katakan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa aslih li fi dzurriyyati. Lebih-lebih bagi kita semuanya yang sudah punya anak, punya keturunan, yuk kita perhatikan anak-anak kita, doakan anak-anak kita, dan menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Yang dengan begitu bisa mengalirkan pahala yang terus-menerus kebaikan untuk kita sebagai orang tua. Nah, kemudian kembali ke surat Al-Asr tadi Ibu dan akhwat fillah. Dan pengecualian berikutnya baru Allah sampaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kebenaran. Apa maksudnya? Adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaksudkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makanya termasuk dalam kategori khairu ummah, umat yang terbaik itu adalah dalam surat Al-Imran juz yang keempat ya dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dan ciri sebaik-baik umat itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itulah kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Nah, maka kenapa juga disebutkan di surah Al-Asr ini? Di antara pengecualian orang yang tidak merugi adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Karena itulah wasiat. Ya. Makanya banyak sekali kita melihat dalam hadis-hadis, misalkan hadis arba'in, ya, ada banyak para sahabat yang meminta wasiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beri aku wasiat. Ya. Beri aku wasiat. Kalau engkau memberi wasiat ini, saya tidak akan pernah bertanya lagi. Ada banyak yang redaksinya begitu. Ya.
Nah, kita pun juga demikian. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, saling memberikan memperingatkan, ya, saling mengingatkan di antara kita semuanya dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, jadi itu akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, di antara pelajaran yang Allah sampaikan dalam surat Al-Asr yang tadi kita sebut, demi masa sungguh manusia telah merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf, hanya sampai di sini dulu ya. Dan mungkin masih ada 5 menit untuk ada yang bertanya, monggo saya persilahkan. Dan saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Rudi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat bagi kita, khususnya dapat menjadi pengingat dan memacu semangat kita untuk lebih giat dalam beribadah. Langsung saja dari tausiah yang disampaikan Ustadz Rudi tersebut, bagi ibu-ibu dan mbak-mbak yang ingin bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Boleh bertanya langsung atau boleh dituliskan di chat room, nanti saya akan bacakan. Silahkan kepada ibu-ibu dan mbak-mbak semua. Ya. Ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan Ustadz. Ya. Saya bacakan ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, boleh dijelaskan lagi keistimewaan atau fadilah waktu asar sehingga digunakan redaksinya di ayat pertama? Ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa kenapa Allah menggunakan demi masa, demi waktu itu diantaranya adalah waktu asar. Ya. Adapun ayat-ayat yang lain juga memang ada demi waktu duha, demi waktu walail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang. Tapi di sini kita lihat wal asr, demi waktu asar, demi masa, dan itu diambil dari waktu asar. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Jagalah salat kalian, dan lebih utamanya lagi adalah salat asar. Maka salat wusta di situ adalah salat asar. Dan siapa yang menegakkan salat asar, maka dia telah menjadi orang-orang yang qanitin. Qanitin itu diartikan orang-orang yang taat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa waktu asar itu dalam hadis Nabi yang lain disebutkan man shallal bardain dakhala jannah. Dan jagalah salat bardain atau dirikanlah salat bardain. Siapa yang melaksanakannya, dia masuk surga. Salat bardain, para ulama menyebutkan adalah salat subuh dan salat asar. Karena memang waktu kedua ini adalah waktu yang ternyata cukup berat untuk kita melaksanakannya. Ya. Jadi siapapun yang melaksanakannya, ada jaminan dari Nabi dalam hadis itu, dakhalal jannah, masuk surga. Yang ketiga adalah kenapa di waktu asar? Karena waktu asar itu waktu yang dimana para malaikat yang bertugas di waktu malam dan malaikat yang bertugas di waktu siang itu bergantian tugasnya, shiftnya itu di sholat asar. Ya. Dan di sholat asar itulah malaikat memintakan doa bagi yang melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Ya. Mendapatkan doa secara langsung dari malaikat. Dimintakan rahmat dan dimintakan ampunan. Itu sholat asar. Ya. Nah, maka untuk itulah kenapa di dalam surah Al-Asr ini diantaranya Allah menggunakan
kalimat redaksinya wal asr, demi masa, demi waktu, dari kata waktu asar. Oke. Mungkin 3 itu di antara keutamaan salat asar yang bisa kita sebutkan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, doa orang tua apa juga bisa sampai ke anaknya jika anaknya sudah dewasa? Seperti halnya dengan orang tua yang meringankan tadi karena istighfar anak-anaknya. Iya. Jadi istighfar dari anak kepada orang tua itulah yang akan mengangkat derajat orang tua. Istighfar doa dari anak-anak itulah yang akan memberikan bisa jadi syafaat oleh Allah kepada orang tua di hari kiamat nanti. Pun juga sebaliknya. Ya. Kalau doa orang tua kepada anak itu jauh lebih mustajab. Ya. Pengabulan doanya, istijabahnya itu jauh lebih mandi, istilah bahasa Jawanya. Ya. Lebih manjur. Ya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan 3 doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Doa orang yang terdolimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Ya. Maka panjenengan ketika mendoakan anak-anak, itulah doa yang mustajab. Mungkin bisa jadi tidak saat itu Allah kabulkan. Ya. Bisa di waktu-waktu yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Allah yang maha tahu. Ya. Tapi yang pasti, doanya orang tua itu sangat mustajab. Ya. Nah, apakah kemudian nanti di hari kiamat, di hari akhirat bisa juga mengangkat derajat anaknya? Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi yang pasti di antara fadilah doa orang tua kepada anaknya itu adalah sangat mustajab. Makanya hati-hati saat kita berkata, karena setiap perkataan kita orang tua kepada anak itu mengandung doa. Nah, dan kalaupun di hari kiamat orang tua juga memberi syafaat kepada anaknya, itu iya bisa jadi. Dan itu ada ayatnya dalam surat At-Tur, ya, dengan syarat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan kami akan ikutkan kepada mereka orang-orang itu keturunan-keturunannya dengan syarat iman, dengan syarat iman. Ketika ada iman, Allah akan memberikan pertolongan, bahkan orang tua, anak itu akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dengan syarat iman. Makanya dalam Al-Asr tadi disebut, kecuali orang yang beriman, yang dia tidak akan pernah merugi selamanya, dunia dan akhirat. Maka sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur dengan iman yang saat ini kita miliki, dan marilah kita jaga iman betul-betul sampai akhir hayat kita ini. Demikian jawaban dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Monggo. Iya, terima kasih Ustadz. Kemudian apakah masih ada pertanyaan dari ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian? Jika sudah tidak ada pertanyaan, ini saya langsung saja menyimpulkan kajian tafsir surat Al-Asr pada sore hari ini. Di surat Al-Asr ada 3 ayat. Ayat yang pertama, demi masa, maksudnya adalah Allah bersumpah demi masa, demi waktu, dan juga bisa diartikan demi waktu asar. Kemudian di ayat selanjutnya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah menyampaikan, kecuali orang-orang yang disebutkan Allah. Jadi ada orang-orang yang tidak merugi atau orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yaitu yang pertama, orang yang beriman. Iman itu meliputi iman ini maksudnya tidak hanya percaya tapi juga percaya dalam hati, dinyatakan melalui lisan dan juga diamalkan melalui perbuatan. Selanjutnya orang yang tidak merugi yaitu orang yang beramal soleh. Jadi wujud dari iman ini adalah amal soleh.
Lalu amal soleh yang seperti apa? Yaitu adalah amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa kita sebut sebagai amal jariah. Selanjutnya, orang-orang yang beruntung atau tidak merugi adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini maksudnya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Langsung saja para hadirat, sampailah kita di penghujung acara, yakni doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Rudy. Monggo Ustadz, saya persilahkan kepada Ustadz. Halo, Ustadz. Ustadz Rudy, apakah masih tersambung? Halo? Ini sepertinya Ustadz Rudy koneksinya lagi buruk nggih, Ibu. Iya, Mbak, sepertinya. Jadi ini kita nunggu Ustadz Rudy untuk tersambung terlebih dahulu untuk... Oh iya, ini beliau chat. Ternyata sedang ada gangguan. Jadi gimana Ustadz, apakah masih bisa tersambung untuk memimpin doa? Oh, dari Ustadz Rudy ternyata sudah cukup, Ibu-ibu dan Mbak-mbak. Jadi ini untuk doanya bagaimana? Mau dipimpin sama siapa ataukah kita langsung tutup saja? Oh, nggih. Ini langsung saja kita tutup nggih, Bu, Mbak. Ibu-ibu dan Mbak-mbak sekalian. Nggih, nggih. Nggih. Ibu-ibu dan Mbak-mbak sekalian, saya selaku pembawa acara pada kajian sore ini, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, marilah kita tutup kajian sore ini dengan membaca istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit nggih.